Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaimi dengan nomor stambuk 2235305, jurusan Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu etika dalam berbisnis. Di sini ada pengertian etika. Etika merupakan untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Etika yang digunakan dalam berbisnis disebut etika bisnis. Di sini ada 3 pengertian yang saya ambil. Yang pertama dari Muslik, yang kedua dari Nurseto, dan yang ketiga dari Bertem. Yang pertama, pengertian dari Muslik. Etika bisnis merupakan aturan tak tertulis mengenai bagaimana cara yang ideal dalam mengatur dan mengelola bisnis dengan memperhatikan dan moralitas yang berlaku secara universal. Yang kedua dari Nurseto, etika bisnis merupakan sebuah tuntunan dalam membuat keputusan bisnis yang hendaknya dipatuhi oleh semua pelaku bisnis. Ini adalah tentang bagaimana berbisnis dengan sehat. Intinya adalah menjalankan bisnis tanpa adanya tindakan yang merugikan dan hak dan kepentingan pihak lain yang terkait dengan bisnis. Yang ketiga, pengertian dari Bertel menjelaskan bahwa etika bisnis sesungguhnya memiliki cakupan yang luas daripada ketentuan yang berlaku dalam hukum. Etika bisnis bahkan memiliki standar yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan standar yang berlaku dalam hukum. Hal ini karena etika bisnis dapat bermain di wilayah abu-abu yang tak diatur dalam hukum. Bertas menjelaskan bahwa terdapat 3 sudut pandang utama dari bisnis. Yang pertama, sudut pandang ekonomi, yang merupakan hal yang wajar apabila setiap manusia sebagai pelaku bisnis bertujuan untuk mencari untung. Yang kedua, sudut merupakan orientasi pada profit dalam bisnis tidak boleh menjadi alasan untuk merugikan pihak lain. Setiap pelaku bisnis hendaklah menghormati hak dan kepentingan orang lain. Yang ketiga, sudut pandang hukum adalah suatu kegiatan bisnis yang di sini juga terdapat pengertian lain, yaitu Keraf pada tahun 1998. Dia menjelaskan prinsip-prinsip dalam etika bisnis yang bertujuan untuk memberikan acuan cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip ini menggambarkan sikap kemandirian, kebebasan, dan bertanggung jawab. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip ini menjelaskan bahwa apa yang dipikirkan adalah apa yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah apa yang dikerjakan. Setiap komitmen, kontrak, dan perjanjian dalam bisnis hendaklah ditepati sesuai kesepakatan. Yang ketiga, prinsip keadilan. Setiap pihak hendaklah melakukan secara adil, yaitu tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek hukum, dan aspek lainnya. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Perlu ditanamkan kesadaran dalam diri kita bahwa dalam berbisnis berlaku prinsip win-win solution. Artinya, setiap keputusan dan tindakan bisnis harus diupayakan hingga pada level semua pihak merasa diuntungkan. Yang kelima, prinsip integritas moral. Nah, ini merupakan prinsip tentang bagaimana kita tidak boleh merugikan orang lain dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Kinerja bisnis sesungguhnya tidak hanya diukur dari perolehan keuntungan semata, tetapi perlu juga mengedepankan komitmen, moral, pelayanan, mutu, dan tanggung jawab.
tanggung jawab sosial. Mengedepankan tindakan beretika dalam berbisnis dapat dikatakan merupakan strategi bisnis jangka panjang yang terbaik. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip yang telah dijelaskan, diharapkan suatu bisnis dapat mempertahankan kepercayaan konsumen dan pihak lain yang terkait. Hal ini karena dalam berbisnis, reputasi perusahaan menjadi hal yang sangat penting untuk diciptakan dan dibina sehingga mampu menghasilkan profit yang berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan kelangsungan perusahaan, Muslik menjelaskan bahwa etika bisnis memiliki beberapa manfaat seperti menyelaraskan kepentingan strategi suatu bisnis dengan tuntutan moralitas dan melakukan perubahan. Kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman bahwa bisnis tidak dapat dipisahkan dari etika. Perkembangan dunia digital telah mengubah cara kita untuk berbelanja. Dari yang awalnya dilakukan secara konvensional telah menuju ke arah transaksi jual beli secara online. Oleh karena itu, banyak keuntungan yang didapat ketika berbelanja secara online. Maka tidak heran apabila mulai berkembang populasi masyarakat yang gemar berbelanja secara online. Berdasarkan survei internal yang dilakukan oleh Jain pada tahun 2018, telah ditemukan bahwa masyarakat dunia secara umum memiliki metode berbelanja online dengan alasan kenyamanan yang diikuti oleh harga murah dan ragam pilihan secara berturut-turut. Ada beberapa etika dalam berbisnis online yang perlu kita ketahui. Yang pertama, selalu bersikap baik kepada pihak pembeli karena dapat menemukan berbagai jenis karakter konsumen dalam penjualan online. Oleh karena itu, untuk membuat kesan pertama yang baik harus selalu ramah pada konsumen. Yang kedua, menanggapi pertanyaan dari pembeli. Karena konsumen online sering bertanya, apakah produk yang mereka beli berkualitas tinggi? Sebagai penjual perlu menjawab semua pertanyaan konsumen agar mereka lebih percaya dengan produk yang dijual. Dengan cara ini, mereka tidak akan ragu untuk membeli. Yang ketiga, selalu menyapa dengan panggilan sopan. Biasakan untuk menyebut konsumen sebagai bapak, ibu, atau kakak saat memulai komunikasi. Namun, tergantung pada audiens target, sehingga dapat menelpon berdasarkan usia dan jenis kelamin. Sebagai komunikasi awal, nama yang sopan harus digunakan agar konsumen merasa lebih dihargai. Yang keempat, jangan menyalahgunakan data pembeli. Saat membeli dan menjual melalui internet, konsumen secara otomatis memasukkan alamat lengkap dan nomor telepon. Data ini diperlukan untuk proses dan pengiriman produk yang dipesan. Sekalipun sudah mengetahui data pribadi konsumen, privasi konsumen harus selalu dijaga kerahasiaannya. Yang kelima, deskripsi produk jujur. Kejujuran penting dalam memulai bisnis. Jika tidak jujur, bisnis dipastikan gagal. Kejujuran yang perlu dipertimbangkan adalah etika menambahkan deskripsi mengenai item yang dijual, karena akan sangat fatal jika konsumen menerima barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk yang tertera. Toko kemungkinan besar tidak akan dipercaya lagi. Pada tahun 2018 mengemukakan keuntungan dan kerugian dari berbelanja secara online. Keuntungan dari berbelanja online adalah nyamannya, harganya yang terjangkau, beragam pilihannya, mudah untuk
mengirimkan kado ke orang lain, lebih terkendali, mudah membandingkan harga dengan toko-toko lain, tidak mengantri, tidak ada tekanan dari petugas sales, tersedia pilihan barang bekas, privasinya terjaga, seluruh transaksi terdokumentasi dengan baik, dan hemat waktu. Kerugian yang timbul ketika berbelanja secara online adalah yang pertama, adanya dampak negatif pada lingkungan karena penggunaan plastik dan dus yang sebagai kemasan pengirimannya. Yang kedua, masalah pengiriman dan keterlambatan pengiriman. Yang ketiga, resiko penipuan. Yang keempat, menurunnya interaksi sosial. Yang kelima, meningkatnya waktu dengan dunia online. Yang keenam, pengembalian barang bisa jadi cukup rumit. Yang ketujuh, terkadang seperti membeli kucing dalam karung. Yang kedelapan, situs jual beli online yang terkadang tidak ramah untuk pengguna. Yang kesembilan, tidak ada bantuan petugas sales. Yang terakhir, menurunnya kinerja bisnis retail offline. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai etika dalam bisnis online. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Lucia Fianti Patula sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis